Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Bapak M. Dahri Sanusi yang merupakan dosen Politeknik LP3I Makassar. Selamat sore, Bapak. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rahma. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung pada webinar kita pada sore hari ini ya Bapak. Ya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian. Baik, Bapak dan Ibu, adapun susunan acara kita pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, yang mana telah kita lalui bersama. Yang kedua, pemaparan narasumber, ketiga diskusi, dan yang keempat penutup. Baik, tidak perlu kita menunggu lama lagi, langsung saja kita ke agenda kita selanjutnya, yakni pemaparan materi oleh narasumber kita. Kepada Bapak M. Dahri Sanusi, waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah bahwa pada siang hari ini ya, walaupun kondisi hari Minggu dan mungkin kondisi cuaca cukup panas dan alhamdulillah kita masih tetap semangat untuk ikut dalam webinar kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih karena mendapatkan kehormatan ini dari Kalista Foundation untuk membawakan materi terkait dengan perdagangan manusia. Jadi kita tahu bersama bahwa perdagangan manusia ini menjadi isu yang sangat marak belakangan ini. Kita lihat pada bulan Maret tahun ini 2024 kita melihat ada magang sampai magang mahasiswa pun di Jerman itu ternyata adalah bentuk perdagangan manusia yang dikemas dalam magang. Jadi kita tahu bersama bahwa perdagangan manusia ini adalah merupakan salah satu bentuk perbudakan modern. Ya, jadi ada begitu banyak modus yang biasa dipakai orang untuk bagaimana menjerat korban dalam masuk ke dalam perdagangan manusia. Nah, saya sebagai salah seorang pendidik ya, saya perkenalkan, saya Dahri dari Makassar, salah seorang pendidik dari LP3I Makassar, sebuah institusi pendidikan vokasi. Jadi saya kira bahwa judul ini cukup relevan dengan bidang yang saya geluti. Di sini kami mengambil judul pendidikan sebagai senjata melawan perdagangan manusia. Tentu saja ada mungkin tools atau senjata yang lain, namun kami mencoba untuk membahas dari sisi pendidikan tersebut. Jadi kita tahu bersama bahwa pendidikan ini memang memegang peranan penting ya dalam memerangi perdagangan manusia. Ini karena dengan memberikan pengetahuan dan kesadaran, maka itu paling tidak bisa membantu masyarakat untuk mengetahui dan menangkal yang namanya perdagangan manusia. Oke, kita perlu tahu apa sih itu perdagangan manusia. Untuk next, Mbak. Slide berikut. Oke, jadi kita lihat bahwa bagaimana kita memahami konsep perdagangan manusia. Jadi perdagangan manusia itu adalah kejahatan yang serius yang melibatkan mulai dari perekrutan, transportasi, pemindahan, atau penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi. Jadi eksploitasi ini juga bisa berupa kerja paksa, perbudakan seksual, atau eksploitasi lainnya. Jadi paling tidak ada 3 elemen yang ada dalam konsep perdagangan manusia. Ada sebuah kegiatan. Kegiatan itu yang seperti tadi perekrutan, transportasi, atau pemindahan. Kemudian ada sarana, ada yang dipakai atau ancaman berupa ancaman, penipuan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu tujuannya adalah mengeksploitasi. Jadi itu tiga faktor itu, 3 elemen yang terdapat dalam perdagangan manusia. Kemudian pemahaman terhadap perdagangan manusia. Jadi
pendidikan itu harus memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perdagangan manusia, termasuk bentuk-bentuk eksploitasi dan faktor-faktor yang mendorongnya. Kemudian, adapun konsep dari perdagangan manusia itu, jadi penting untuk memahami dampak negatif dari perdagangan manusia, baik bagi korban maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, mekanisme perlindungan. Jadi pendidikan juga ini harus mencakup informasi tentang jalur bantuan dan perlindungan bagi korban perdagangan manusia. Jadi ini yang perlu kita pahami dalam konsep perdagangan manusia yang kita kaitkan dengan masalah pendidikan. Next. Nah, sekarang bagaimana sih peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat? Jadi pendidikan ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia. Jadi program pendidikan ini dapat membantu masyarakat memahami risiko, mengenali tanda-tanda, dan melaporkan kasus perdagangan manusia. Jadi ini di sini peranan pendidikan itu sendiri. Di sini ada meliputi pertama kampanye kesadaran. Jadi kampanye edukasi yang komprehensif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko perdagangan manusia. Kemudian perlu ada program edukasi di sekolah. Jadi mengintegrasikan materi tentang perdagangan manusia dalam kurikulum sekolah yang dapat membantu anak muda memahami isu itu sejak dini. Jadi kita sangat miris yang peristiwa yang bulan Maret lalu itu yang ada magang ya sudah tingkat perguruan tinggi masih bisa masuk dalam eksploitasi seperti itu ya, itu dan malah itu di Jerman nanti dilaporkan ke kedutaan baru bisa didapatkan informasinya. Kemudian yang ketiga menyangkut masalah penyebaran informasi. Jadi masyarakat ini perlu dibekali informasi yang akurat dan terkini tentang perdagangan manusia melalui berbagai media. Kita bisa melihat bahwa selama ini perdagangan manusia ini banyak menyasar golongan ekonomi menengah ke bawah, ya. Jadi karena salah satu penyebab daripada maraknya perdagangan manusia itu yang pertama adalah faktor ekonomi dan kemudian yang kedua adalah adanya obsesi yang besar untuk bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu yang cepat. Jadi itu yang menjadi salah satu pemicu kenapa orang banyak terjerat dalam perdagangan manusia karena faktor kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan kerja. Kemudian yang kedua ada orang punya obsesi kalau bekerja di luar negeri itu bisa cepat mendapatkan dana ya, cepat mendapatkan penghasilan dan penghasilannya cukup menarik. Dan ini yang perlu kita dan tentu ada beberapa hal lain ya yang menjadi pemicu. Tapi yang dua faktor ini menjadi penyebab utama terjadinya perdagangan manusia. Next. Ya, bisa berikut. Oke, sekarang kita perlu mungkin membuat rekomendasi bagaimana sebaiknya kurikulum itu tentang perdagangan manusia ini harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kita yang terkait dengan pendidikan yang menekankan hak asasi manusia. Jadi perdagangan manusia itu human trafficking adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia. Jadi kurikulum pendidikan itu harus menekankan hak asasi manusia dan nilai-nilai moral yang penting untuk mencegah perdagangan manusia. Anak-anak ini harus diajarkan
tentang apa yang menjadi hak-hak mereka dan bagaimana mereka melindungi diri dari eksploitasi pihak yang lain. Di sini ada 3 hal ya yang yang kita sarankan. Yang pertama, pengenalan hak asasi manusia, kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran tentang perlindungan diri. Mereka perlu diajarkan cara melindungi diri dari eksploitasi dan cara mendapatkan bantuan jika mereka merasa terancam. Ini sangat penting ini karena ada banyak orang yang mungkin tahu tapi tidak tahu pada saat mereka terjerat di dalam situ. Dia tidak tahu bagaimana melindungi diri dan bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan jika mereka merasa tertekan. Artinya mereka mungkin bisa merasa dirinya terancam dan lain-lain. Itu yang mesti kita kasih bagaimana caranya mereka mendapatkan perlindungan diri. Kemudian yang ketiga adalah penting adanya pendidikan tentang kemandirian. Jadi anak-anak ini harus diajarkan tentang nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, ini kurikulum ini mungkin yang 3 aspek ini yang mungkin memang perlu segera diusulkan untuk masuk dalam kurikulum pendidikan itu mulai dari anak-anak sampai kepada perguruan tinggi. Karena yang terakhir itu yang saya sampaikan tadi di awal, kita cukup miris juga kok sampai kampus bisa mengirim orang dengan dalih untuk magang, ternyata sampai di sana itu dieksploitasi. Mereka harus bekerja sampai 11 jam, mereka harus jalan pulang ke tempatnya itu tanpa ada dukungan dari pihak yang membawa mereka ke sana. Oke, next. Kemudian perlu pelatihan dan pengembangan bagi tenaga pendidik. Ini memang juga saya pikir sekarang ini kita sebagai tenaga pendidik ini belum pernah mendapatkan pelatihan untuk memberikan pendidikan yang komprehensif terhadap perdagangan manusia. Kita perlu sadari ini bahwa saat ini pemerintah perlu mulai mengadakan suatu kegiatan yang bisa untuk memberikan pelatihan kepada para dosen atau tenaga pendidik sehingga mereka bisa memberikan pemahaman tersebut kepada anak didiknya. Oke, ini tadi ada yang ada pertanyaan juga. Apakah saya nanti setelah ini baru saya jawab atau saya jawab sekarang? Mungkin setelah materi saja Bapak, nanti biar berbarengan. Baik, iya betul. Oke. Jadi adapun jenis-jenis pelatihan dan pengembangan bagi tenaga pendidik, guru, dan dosen ini, mereka harus diberikan pemahaman tentang perdagangan manusia. Jadi termasuk bentuk-bentuk eksploitasi dan faktor-faktor yang mendukung terjadinya eksploitasi. Jadi kalau yang selama ini mungkin ya kita tahu bahwa bentuk perdagangan manusia itu bukan cuma hanya eksploitasi dari seksual, tapi itu dari ada pekerjaan yang berlebih, mempekerjakan orang melebihi batas waktu yang tidak manusiawi, ada di perbudakan, itu adalah bentuk-bentuk eksploitasi manusia. Jadi bukan cuma perdagangan manusia, dalam hal ini hanya memperdagangkan orang-orang perempuan untuk bekerja di sektor-sektor yang eksploitasi secara seksual misalnya. Kemudian pelatihan dan pengembangan bagi tenaga pendidik ini juga butuh diberikan terkait dengan strategi edukasi. Jadi mereka perlu mempelajari strategi edukasi yang efektif untuk menyampaikan informasi tentang perdagangan manusia kepada siswa. Mereka perlu mendapatkan pelatihan seperti itu karena bagaimana mereka menyampaikan kalau dosen dan
guru sendiri tidak ngerti terkait dengan perdagangan manusia, terkait dengan strategi edukasinya, bagaimana menyampaikan ke mereka, seperti anak-anak misalnya, bagaimana kita menyampaikan eksploitasi seksual kepada anak-anak kecil, itu yang apa namanya. Jadi data dari salah satu badan ILO itu mengatakan bahwa 30% itu yang terjerat dalam apa namanya, dalam perdagangan manusia itu adalah perempuan atau anak-anak yang di bawah umur 18 tahun. Nah, ini harus punya strategi edukasi tentang bagaimana caranya kita menyampaikan secara efektif, menyampaikan informasi tentang perdagangan manusia kepada siswa. Kemudian bagaimana mengidentifikasi korban. Jadi guru ini harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda korban perdagangan manusia dan bagaimana memberikan bantuan. Kita tahu bahwa ini sulit sekali untuk dibuktikan ini. Ada mungkin kita tahu, tapi sulit sekali kita untuk membuktikan, ya. Sulit sekali untuk membuktikan bahwa mereka ini sudah masuk dalam perangkap untuk perdagangan manusia. Kita bisa lihat di mana-mana itu ada yang kelas rendahan itu mereka direkrut itu untuk dipekerjakan, tahu-taunya bahwa akhirnya mereka dijajali dengan berbagai fasilitas sehingga mereka terlilit utang dan mereka disuruh bekerja apa saja. Nah, ini dan mereka takut untuk melapor karena takut intimidasi, takut pihak yang mempekerjakan itu bisa bisa mencelakai mereka. Jadi ini yang perlu berikan pemahaman kepada tenaga pendidik tentang bagaimana mengenali atau mengidentifikasi daripada korban perdagangan manusia, dan harus tahu bagaimana caranya memberikan bantuan kepada mereka. Oke, next. Next, Bu. Oke, sambil menunggu yang sudah ada ya. Kemudian kita tahu bersama bahwa perdagangan manusia ini atau human trafficking ini tidak mungkin kalau hanya melibatkan satu bagian saja, satu unsur saja, tapi perlu melibatkan komunitas dalam program pendidikan. Jadi keterlibatan aktif komunitas itu sangat penting dalam program pendidikan tentang perdagangan manusia. Jadi komunitas ini diharapkan itu dia dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang berharga, seperti misalnya penyebaran informasi, kemudian dukungan untuk korban dan advokasi kebijakan. Jadi ini adalah kita harapkan bahwa komunitas ini juga terlibat dalam program pendidikan dalam hal ini, bagaimana mereka menyebarkan informasi, kemudian bagaimana memberikan dukungan kepada korban, dan sekaligus bagaimana mereka mengadvokasi kebijakan yang efektif untuk memerangi perdagangan manusia. Oke. Next. Bapak, Ibu, Bu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi untuk memerangi ini memang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, ya. Jadi kita butuh kolaborasi antara government, NGO, dan sektor swasta. Jadi kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta ini sangat penting untuk membangun program pendidikan yang efektif
dan berkelanjutan tentang perdagangan manusia. Jadi masing-masing pihak ini itu melakukan apa yang menjadi mereka punya bagian ya, seperti misalnya pemerintah. Bagaimana pemerintah ini membuat kebijakan dan regulasi. Misalnya untuk perdagangan manusia misalnya dibuat undang-undang yang memang bisa membuat efek jera misalnya. Dengan ya undang-undang terakhir itu tahun 2007 itu sudah ada ancaman hukuman maksimal 15 tahun kalau tidak salah ya. Itu dan yang kemudian kedua, pemerintah juga perlu memberikan pendanaan untuk program pendidikan ini. Jadi pemerintah harus betul-betul memberi perhatian khusus untuk ini. Dan sekarang sudah ada salah satu departemen ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tapi itu belum cukup. Saya kira sekarang masih cukup banyak, cukup marak terjadi perdagangan manusia, baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir dengan baik. Karena ini sudah merupakan apa ya, suatu bentuk kriminal bukan hanya di Indonesia tapi sudah mendunia, dan kita tahu bersama bahwa Indonesia itu ya menjadi salah satu yang apa ya, kontributor barangkali ya kalau bahasa ini, karena kita banyak mengirim apa ya, tenaga-tenaga kerja migran ke luar negeri. Jadi nah ini pemerintah betul-betul harus serius ya untuk memerangi daripada perdagangan manusia yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana sih peran LSM? Jadi LSM ini ya tugasnya kita melakukan advokasi dan kampanye. Jadi kemudian memberikan pelatihan dan pengembangan bagi guru. Ini seperti mungkin ya Kalista Foundation ini salah satunya ya. Kita bisa melakukan advokasi, melakukan pelatihan-pelatihan dan pengembangan untuk tenaga-tenaga pendidik. Nah, kemudian apa sih kontribusi sektor swasta? Ya tentu saja kita berharap bahwa sektor swasta ini juga bisa memberikan dukungan finansial dan sumber daya, ya baik misalnya human resources-nya atau apa ya, sehingga ini kegiatan bisa betul-betul terlaksana dengan baik. Kemudian dari swasta juga bisa mengembangkan program edukasi yang inovatif. Saya kira sektor swasta di sini bisa memberikan banyak sekali kontribusi-kontribusi yang dibutuhkan untuk bersama-sama ya, bersama-sama memerangi daripada perdagangan manusia. Next, Daya. Nah, sini kemudian saya kebetulan dari institusi vokasi ya, jadi saya melihat bahwa pendidikan vokasi ini untuk meningkatkan keterampilan. Ya, salah satu tujuan pemerintah membuka program vokasi supaya bagaimana mahasiswa itu bisa meningkatkan keterampilan setelah dia selesai dari apa namanya, dari bangku kuliah. Sehingga apa? Jadi nantinya kalau mereka sudah memiliki keterampilan, tentu diharapkan bahwa mereka bisa mandiri setelah dia apa namanya, dan bisa terhindar dari eksploitasi. Kemudian di sini ada 3 hal yang diharapkan dari pendidikan vokasi. Yang pertama, bagaimana mereka bisa meningkatkan keterampilan. Jadi pendidikan vokasi ini dapat meningkatkan keterampilan individu dan membuka peluang kerja yang lebih baik. Kemudian yang kedua, dengan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan vokasi ini, itu mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi dan akhirnya mereka bisa mandiri secara ekonomi. Kemudian perlindungan dari eksploitasi. Dengan memiliki keterampilan yang marketable, individu lebih siap untuk mencari pekerjaan yang layak dan terhindar dari eksploitasi.
ini yang kita lihat dari bagaimana ini pendidikan betul-betul mampu dan efektif untuk memerangi dari human trafficking itu. Jadi dengan keterampilan yang didapatkan dari mereka, dengan mindset yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka miliki, diharapkan bahwa mereka setelah kuliah itu mereka mampu mandiri secara ekonomi. Oke, next. Kemudian ini juga perlu ada pemberdayaan kelompok rentan melalui pendidikan. Nah, yang kelompok rentan ini yang saya bilang tadi itu bahwa yang kelompok yang rentan itu yang pertama untuk anak-anak dan perempuan. Itu adalah termasuk kelompok rentan yang perlu diberdayakan. Jadi anak-anak dan perempuan. Kemudian yang kedua itu adalah migran. Kita tahu bahwa pendidikan ini dapat membantu migran memahami hak-hak mereka dan bagaimana melindungi diri mereka dari eksploitasi. Kita tahu bahwa Indonesia itu mengirim banyak sekali tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja TKA ya, yang dimana mereka pendidikannya itu lebih banyak yang pendidikan rendah. Mereka tujuan ke sana betul-betul karena faktor kemiskinan, mencari pekerjaan. Dan mereka inilah orang-orang yang rentan untuk dieksploitasi. Ya, kita tahu mereka bagaimana direkrut oleh calo-calo yang ada di Indonesia, bagaimana mereka punya dokumen-dokumen dipalsukan, tiba di sana misalnya mereka dipekerjakan di tempat yang tidak seharusnya mereka kerjakan, terus mereka punya paspornya ditahan, dan banyak sekali hal-hal. Dan mereka takut untuk mereka takut untuk melapor. Dan kita tahu persis bahwa kejahatan ini betul-betul sudah kejahatan yang transnasional barangkali ya, itu ya karena melibatkan negara-negara di sana. Jadi pendidikan ini penting untuk migran untuk bagaimana mereka memahami hak-hak mereka. Jadi kita sebelum mengirim TKA itu mestinya mereka diberikan pendidikan dasar terkait perdagangan manusia. Bagaimana kita menyeleksi, mengirimkan orang-orang yang akan kita kirim di sana. Dan saya sempat membaca sebuah artikel itu dari 6 juta, saya tidak tahu tahun berapa ya, itu ada sekitar 25% itu mereka tidak memiliki dokumen yang legal untuk dikirim ke sana, dipekerjakan di mana begitu. Dan itu ada beberapa pintu-pintu keluar yang menjadi untuk mengirim mereka keluar dari Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, next. Udah selesai, Bu? Kemudian ada monitoring dan evaluasi program pendidikan. Jadi MONEF ya. Jadi di program pendidikan juga kita harus senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi. Kita tahu juga bahwa kriminal ini juga makin hari makin canggih ya. Jadi itu tentu juga kita harus juga senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program pendidikan untuk memastikan bahwa itu betul-betul efektif. Jadi yang pertama, mengevaluasi efektivitas. Secara berkala dapat menentukan apakah program pendidikan kita mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua, kita perlu mengidentifikasi tantangan. Evaluasi dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program pendidikan. Dan kemudian yang ketiga, hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan program pendidikan dan membuatnya lebih efektif. Jadi itu mungkin poin-poinnya yang saya bisa share. Jadi kita jadikan momentum hari ini dalam rangka
menyambut hari apa ya? Ini hari apa istilahnya human trafficking ini ya. Bagaimana melawan human trafficking ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan diskusi. Dan tentu saya mengapresiasi bahwa ini Kalista Foundation itu senantiasa memberikan edukasi seperti ini, dan saya mengatakan bahwa saya tentu merupakan bagian yang terkecil, tapi paling tidak saya bukan ahli di sini, tapi paling tidak orang tahu bahwa saya juga merupakan bagian yang ingin mengambil peran dalam pemberantasan itu. Dan kita jadikan diskusi kita pada pagi hari ini untuk mungkin bisa jadi rekomendasi nanti kepada pemerintah apa yang harus kita lakukan untuk memberantas perdagangan manusia ini kalau dari sisi pendidikannya. Oke, silakan. Terima kasih Bu Rahma. Kita akan apa namanya? Kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi lah, lebih tepatnya begitu. Oke, baik saja. Materi sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak kepada Bapak M. Dahdi Sanusi atas materinya. Baik, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan ya Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan audio ataupun secara raise hand melalui room chat. Oke, ini sudah ada saya lihat di pertanyaan di room chat. Iya, sudah ada 2 pertanyaan. Iya, Pak Amin Tohari. Ya, apa kabar Pak Amin? Ini teman saya di Kakao ini, kalau tidak salah ini, Pak Amin Tohari ini. Apa kabar Pak Amin? Halo. Walafiat, jenengan sehat-sehat semuanya. Oke, monggo. Simak pertanyaan pun. Oke, Pak Amin. Jadi dari pertanyaannya ini dikatakan bahwa apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia atau human trafficking. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, penyebab utama sebenarnya itu pertama karena kemiskinan. Itu adalah karena kemiskinan. Jadi orang-orang yang bagaimana mereka orang-orang yang berada dalam ekonomi yang sangat rendah dan susahnya mencari pekerjaan, alternatifnya itu adalah ada pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan. Jadi itu salah satu, dan mereka diiming-iming itu mendapat gaji yang cukup tinggi, apalagi kalau dihubungkan misalnya dengan konversi ke rupiah ya. Itu mereka punya itu. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah ada obsesi yang besar, yang berlebihan barangkali, bahwa mereka pada saat mereka kerja di luar negeri, mereka bisa dapat pendapatan yang jauh lebih besar dan bisa mereka penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Itu 2 faktor. Kemudian faktor yang lain tentu karena apa ya, informasi yang memang tidak mereka terima dengan baik. Jadi itu menjadi juga salah satu faktor. Itu banyak modus yang dilakukan itu Pak, misalnya merekrut perempuan yang berumur antara sekian 18 tahun sampai sekian, dijanji untuk ini mereka biasanya juga direkrut dari daerah-daerah dan desa. Jadi itu juga menyangkut masalah pendataan. Ini perlu di setiap desa itu perlu ada pendataan, karena sumber tenaga kerja atau yang korban ini biasanya dari desa-desa di mana informasi tidak. Jadi sumber data kita, data di pedesaan itu harus diperbaiki. Jadi supaya kita bisa tahu bahwa setiap orang yang bekerja keluar itu juga karena apa, terdeteksi di semua apa namanya, dari semua daerah. Kemudian tentu saja dari apa ya, penegakan hukum yang saya kira selama ini mungkin bahwa belum memberikan efek jera. Artinya antara benefit yang didapatkan dengan resiko hukum yang dia peroleh mungkin masih lebih tinggi benefitnya. Jadi ini yang perlu kita apa namanya. Jadi kalau saya seperti itu Pak. Jadi pertama adalah kemiskinan, kemudian yang kedua ada obsesi yang besar untuk cepat mendapatkan
uang dalam waktu yang singkat, kemudian ketiga menyangkut masalah pendataan, kemudian yang terkait juga dengan penegakan hukum. Kemudian nah ini juga apakah adakah nuansa politik dan ekonomi? Nah ini kalau politik saya tidak masuk ke situ, tapi kalau dari ekonomi ya. Jadi kita lihat bahwa banyak yang tenaga-tenaga kita dikirim misalnya ke Malaysia, ke Saudi Arabia, Timur Tengah, ke Eropa. Itu mereka rata-rata adalah pekerja migran yang memang ekonominya sangat rendah. Dan ada apa namanya, sebagai orang timur, misalnya sebagai perempuan, diharapkan dia juga bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan keluarga. Nah, biasa juga anak-anak, orang tua berharap anak-anaknya itu bisa membantu perekonomian keluarga. Ini yang biasa menyebabkan. Ini dua faktor-faktor yang betul-betul sangat kompleks saya pikir untuk bagaimana kita memetakan ini apa human trafficking di Indonesia. Ya, saya sepakat Pak bahwa salah satu hal yang perlu dilakukan untuk ini adalah apa ya, penegakan hukum. Penegakan hukum itu sangat penting itu, karena kalau orang tidak mendapatkan hukuman yang berat itu cenderung untuk memulai lagi. Dan kalau seperti yang di Cina, kalau betul-betul sudah terbukti melakukan itu dan memang dia punya perbuatan sangat ini, saya mah setuju saja ya. Jadi karena ya memang harus ada tindakan yang cukup berarti yang harus dilakukan terhadap para pelanggar-pelanggar ini. Kemudian dari Bapak Feria dari Bali terkait dengan kemajuan teknologi saat ini yang sangat signifikan. Salah satunya adalah handphone. Apabila dikaitkan dengan pembahasan yang disampaikan dengan Pak Indonesia, apakah kecanggihan ini menjadi dampak positif, mengetahui beberapa aktivitas manusia dalam jangkauan luas, atau justru negatif menjadi sarana pendukung? Ya, jadi ya betul Pak. Jadi saya kira bahwa memang kecanggihan teknologi sekarang tidak bisa dipungkiri, bisa menjadi sesuatu yang mempunyai dampak positif dan bisa juga mempunyai dampak negatif. Ibarat apa ya, senjata kalau berada di tangan perampok pasti itu akan berbahaya. Tapi kalau senjata berada di tangan polisi yang bertanggung jawab, ya pastilah itu akan memberikan keamanan. Jadi prinsipnya bahwa teknologi itu adalah sesuatu yang sifatnya netral, tergantung siapa yang ini. Dan makanya juga polisi-polisi cyber kita juga itu juga harus hebat-hebat. Jangan terlalu apa namanya, ini sebenarnya bisa, kecanggihan ini bisa dimanfaatkan sih, lebih mempermudah pekerjaan aparat kita untuk mengidentifikasi itu. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada Hardiman Tabi ini. Ini berasal dari Baru. Ini 112 km dari Makassar ini. Dan saya baru lihat itu di tempat sudah sampai ke daerah. Itu ada perdagangan manusia yang lewat aplikasi micet. Ini saya lihat di daerah ini, di apa namanya, itu bagaimana mereka memperdagangkan, mengeksploitasi perempuan itu untuk kena dijadikan pekerja seks komersial dan ditawarkan lewat itu. Jadi, nah sekarang bagaimana solusinya? Ini Pak Hardiman tadi, dia juga dari komunitas LSM, wartawan. Jadi saya kira bahwa itu memang perlu kolaborasi untuk semuanya ya. Jadi di sana ada pemerintah daerah, ada dari sektor pendidikan, dan ada dari penegak hukum, serta tokoh-tokoh masyarakat di sana. Saya kira Baru ini adalah salah satu daerah yang cukup yang sangat agamis, itu perlu pendekatan seperti itu. Dan ini perlu mendapatkan perhatian ya. Dan ini informasi ini ya adalah sebuah apa namanya, saya sempat bahwa ini sudah sampai ke daerah, dan termasuk merekrut perempuan-perempuan di bawah umur itu semua berasal dari hampir semuanya dari daerah. Walaupun perkembangan teknologi sekarang
itu sudah banyak juga bergeser ke daerah-daerah perkotaan. Nah, mereka bisa direkrut. Tapi dulu yang setahu saya banyak agen-agen itu yang calo-calo yang datang ke daerah-daerah terpencil dan mencoba mengiming-iming pekerjaan yang dengan gaji yang tinggi sehingga mereka bisa dapatkan itu. Dan mungkin saja karena aparat desa tidak punya data yang cukup atau dia juga tidak punya pengetahuan yang cukup sehingga rekomendasi itu bisa saja dikasih. Itu kan mereka juga tidak punya itu. Jadi bukan cuma pendidik aja yang harus dikasih informasi, justru aparat-aparat di bawah juga pun desa itu mesti dikasih pendidikan yang terkait dengan human trafficking ini supaya bisa mengidentifikasi calo-calo yang ke daerah yang untuk mencari mangsa gitu. Oke, terima kasih Linda Hardiman. Baik, luar biasa sekali ya tadi jawaban yang diberikan oleh pemateri kita pada kesempatan sore hari ini. Baik, ini ada satu lagi nih Pak, pertanyaan di room chat kita, ini dari Bapak Irwan Rusli. Ini selamat sore Bapak, izin bertanya, bagaimana strategi untuk pendidikan saat ini? Pendidikan level apa sebaiknya anak-anak dan remaja ini dididik? Mulai dari SD, SMP, dan SMA, dan apakah sebaiknya dilakukan atau digabungkan dengan misalnya penyelamatan diri dari kebakaran dan lain-lain? Oke, jadi memang sih kalau saya sih sebaiknya bahwa ini perlu dimulai dari SD. Tentu muatannya juga yang kita akan sesuaikan dengan muatan-muatan di SD, malah di TK pun sudah harus diajarkan bagaimana misalnya anak-anak kita itu diingatkan untuk tidak sembarang mengikuti orang. Kalau ada seperti ini, kalau bukan misalnya keluarga yang jemput, jangan apa namanya. Kalau ada yang tawarkan permen, jangan ambil. Nah, itu yang begitu saya pikir kalau kita mulai dari TK, SD, saya kira sudah mulai diterapkan di beberapa institusi pendidikan seperti itu. Mereka dipanggil orang tua dan supaya diinfo ke orang tua untuk juga bersama-sama dengan guru untuk bagaimana memberikan pembelajaran itu kepada anak-anak kita. Tidak mudah ikut kepada orang lain, tidak mudah menerima sesuatu dari orang lain, seperti itu. Jadi saya sih sepakat Pak bahwa mulai dari level yang terendah kita sudah mulai memproteksi anak-anak kita dari apa namanya, dari menjadi korban human trafficking itu. Nah, apakah digabungkan dengan misalnya penyelamatan diri dari kebakaran dan lain-lain? Bisa aja sih, Pak, bisa aja. Jadi nanti tinggal di apa namanya dalam pelajaran itu mungkin ada pelajaran tertentu, ada bagaimana menyelamatkan diri dari kebakaran, gempa, tapi ada juga pelajaran muatan itu yang terkait dengan human trafficking itu menurut saya. Jadi tinggal nanti ya tentu ada ahli pendidikan di sini. Tentu nantinya itu yang harus mulai menggolongkan kira-kira muatan untuk SD-nya bagaimana, kalau sudah di SMP bagaimana, kalau sudah di SMA sudah bisa sedikit lebih vulgar di situ. Nah, kalau sudah perguruan tinggi sudahlah buka saja semuanya, toh mereka juga sudah bukan lagi anak-anak misalnya kalau terkait dengan eksploitasi seksual. Tapi bukan cuma itu ya, ada eksploitasi yang lain ya, bukan kelebihan kerja, tidak diberikan hak-haknya secara penuh, kemudian tidak memberikan izin orang melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, terus ya begitu banyak jenis-jenis eksploitasi yang dimaksud. Jadi itu masuk pada bagian daripada human trafficking itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itulah tadi sesi diskusi tanya jawab kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Kemudian karena keterbatasan waktu, sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini ya Bapak dan Ibu. Dan saya ingatkan juga untuk Bapak dan Ibu agar dapat mengisi link absensi yang sudah di-share di room chat agar kelak bisa mendapatkan e-sertifikat dari Kalista Foundation. Baik, sebelum acara yang luar biasa ini kita tutup, kepada narasumber Bapak M. Dahri Sanusi mungkin bisa memberikan sedikit closing statement terlebih dahulu nih Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini sangat menarik
diskusi kita pada sore hari ini, siang hari ini. Jadi bagaimana terkait dengan perdagangan manusia. Jadi kita tahu bahwa perdagangan manusia adalah merupakan sebuah kejahatan serius ini yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Dan salah satu cara yang ampuh untuk memerangi ini saya kira adalah dengan melalui jalur pendidikan. Bagaimana kita membuat memberikan pemahaman lewat jalur pendidikan, memberikan keterampilan kepada anak-anak sehingga mereka nantinya mereka bisa mandiri, mereka bisa sehingga tidak gampang untuk tidak bisa mandiri secara ekonomi. Jadi dan terakhir tentu dibutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, LSM, pihak swasta, dan untuk bisa bersama-sama meningkatkan pemahaman terhadap perdagangan manusia ini dan bersama-sama bisa mencegah, karena mencegah jauh lebih bagus dibanding kita mengobati. Pencegahan itu bisa dilakukan secara dini lewat jalur pendidikan, mulai tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Jadi saya kira demikian, Mbak Rahma. Terima kasih atas kesempatan untuk saya untuk sharing dengan teman-teman sekalian yang luar biasa di sini. Saya tahu di sini banyak orang-orang hebat dan saya hanya bagaimana kita ini memperlihatkan bahwa kita merupakan bagian dari orang-orang yang ingin sekali melihat bahwa human trafficking ini diturunkan seminimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bapak M. Dahri Sanusi yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di webinar Kalista Foundation pada sore hari ini. Semoga ilmu yang telah dibagikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik, sedikit informasi tambahan dari kami bahwa saat ini Kalista Foundation sedang membangun rumah belajar yang ada di beberapa lokasi yakni Bandung dan Bali untuk membantu serta mewadahi anak-anak di desa tersebut agar tidak tertinggal informasi serta mendapatkan fasilitas yang layak untuk belajar. Maka kami membutuhkan uluran tangan dari Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi bisa menyumbang secara natural seperti buku bekas, meja, laptop yang masih layak pakai, atau bisa secara finansial seikhlasnya melalui link yang akan di-share melalui room chat. Baik, sebelum kita tutup, saya undang Bapak dan Ibu yang tidak berhalangan untuk dapat mengaktifkan kamera karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Baik, Bapak dan Ibu mungkin bisa dihidupkan terlebih dahulu kameranya. Kita akan memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu bisa dihidupkan dulu kameranya. Baik, sudah siap semuanya? Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu ya. Kita hitung mundur. Oke, 3, 2, 1, senyum. Oke, kemudian silakan tangannya dilambangkan huruf C seperti ini Bapak dan Ibu, melambangkan Kalista Foundation. Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu, kita hitung mundur. 3, 2, 1, senyum. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai acara kita yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Dahri Sanusi yang sudah menjadi narasumber kita pada sore hari ini dan sudah membersamai kita dan memberikan pembelajaran yang sangat berharga pada hari ini. Serta kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sangat interaktif hingga akhir sesi. Sebelum ditutup, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan kami informasikan akan ada kegiatan webinar Kalista Foundation Anti-Human Trafficking Week dalam rangka memperingati Hari Melawan Perdagangan Manusia Sedunia di tanggal 30 Juli. Nah, harapannya Bapak dan Ibu juga dapat turut hadir ya Bapak dan Ibu dalam kegiatan webinar tersebut. Oke, baik, kita tutup acara pada sore hari ini. Semoga acara kita pada hari ini bisa menginspirasi kita semua. Saya Rahma, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar Kalista Foundation selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak M. Dahri Sanusi. Menurut kamu, Sampai berjumpa sukses lagi itu Bapak apa? di webinar selanjutnya. Ya, Menurutku, sama-sama, sukses Bu. itu bisa membuat papa mama bahagia. Kalau kamu,
menurut aku Terima kasih dosen itu banyak bisa Bapak dan Ibu peserta webinar Kalau yang kamu? bergabung pada webinar kita kalau hari aku ini Bapak dan Ibu. bisa masuk surga. Berjalan bersama untuk mewujudkan mimpi, melawan dunia, hirup pikuk kerasnya kota. Berlari-lari kita tantang badai yang datang, singkirkan batu terjal yang menghalang. Aku ingin menyalakan api denganmu, api yang tak pernah terlihat sebelumnya. Berkobar rasa ini di dada, menyongsong masa depan yang cerah bersama. Sukses, pegang pundakku dan terbanglah sukses. Gapai semua mimpimu, sukses. Buktikan kepada mereka, oh. Walau tak mudah, asal kita tetap bersama. Aku ingin menyalakan api denganmu, api yang tak pernah terlihat sebelumnya. Berkobar rasa ini di dada, menyongsong masa depan yang cerah bersama. Sukses, pegang pundakku dan terbanglah sukses. Gapai semua mimpimu, sukses. Buktikan kepada mereka, oh. Walau tak mudah, asal kita tetap bersama. Hei kawan sobat, datanglah, pegang jemariku dan genggamlah, genggam yang erat dan jangan lepaskan.